Haleluya saudaraku. Saudara sukacita pada hari ini? Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, menyambung firman Tuhan kita pada minggu yang lalu. Masih di dalam seri kasih dan di dalam judul kasih sejati. Semuanya kita berkata kasih sejati. Siapa kita yang mau memiliki kasih sejati? Amin. Semuanya kita mau memiliki kasih yang sejati. Pada minggu yang lalu kita sudah belajar ada 4 ciri yang kita tunjukkan kalau kita memiliki kasih sejati. Semua berkata ada 4 yang sudah saya pelajari. Hari ini kita akan sampai kepada poin yang kelima. Amin. Bukalah buku catatan saudara dan juga pulpen saudara. Mari sama-sama mencatat. Ciri yang kelima untuk kasih sejati. Kasih sejati rela menghadapi resiko ditolak. Kasih sejati rela menghadapi resiko ditolak karena memberitakan kebenaran kepada orang lain. Karena memberitakan kebenaran kepada orang lain. Sekali lagi, kasih sejati rela menghadapi resiko ditolak karena memberitakan kebenaran kepada orang lain. Sambil saudara catat, mari sama-sama ikut ucapkan. Kasih sejati rela menghadapi resiko ditolak karena memberitakan kebenaran kepada orang lain. Jadi kalau kita memiliki kasih yang sejati, kita melakukan tindakannya. Bukan hanya sekedar perasaan. I love you, aku sayang kamu, hanya perasaan saja. Tapi ada tindakan yang nyata. Dan begitu nyatanya, sampai ketika kita tahu orang itu ada di dalam bahaya, sebab jalannya menuju maut, jalannya ada di dalam jalan yang menentang firman, jalannya ada di dalam jalan yang menentang Tuhan, maka karena kita mengasihi dia dengan kasih yang sejati, kita sampaikan firman Tuhan. Kita nasihati dia. Kita ingatkan dia akan kebenaran. Dan untuk itu kita tahu bahwasanya kita akan menghadapi resiko. Resiko dia marah. Resiko dia mengejek. Resiko dia justru membalas, mengingatkan kita akan masa lalu kita, kekurangan kita. Resiko-resiko lainnya, resiko dia menolak kita. Tetapi kita rela menempuhnya. Kita rela berbicara menyatakan kebenaran. Kita tidak diam saja, tetapi kita saling menasehati. Amin saudaraku. Mari buka Alkitab saudara dari buku Roma pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-4. Dapat saudara? Roma 15 ayatnya yang ke-4. Maaf, ayatnya yang ke-14. Roma 15 ayatnya yang ke-14. Dapat? 1, 2, 3, ya. Saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu, bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan, dan dengan segala pengetahuan, dan sanggup untuk saling menasehati. Mari pegang hati saudara, katakan, saya penuh dengan kebaikan. Saya penuh dengan pengetahuan. Saya menasehati. Saya menasehati saudara saya dengan kasih yang sejati. Sekali lagi, saya penuh dengan kebaikan. Saya penuh dengan pengetahuan. Pengetahuan akan firman Tuhan, akan kebenaran, akan janji Tuhan, akan jalan Tuhan. Saya menasehati orang lain dengan kasih sejati. Saya rela menghadapi resiko ditolak untuk menyampaikan kebenaran di dalam nama Yesus. Amin. Mari kita buka kembali buku Amsal ayat pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-24. Amsal 13 ayatnya yang ke-24.
Mari kita baca bersama-sama Amsal 13 ayat 24, 1, 2, 3 ya. Siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Jadi justru anak yang dibiarkan adalah anak yang tidak dikasihi, anak yang tidak dipedulikan. Saudaraku, kita adalah anak-anak yang dikasihi. Sebabnya kita selalu merelakan hati untuk ditegur dan diajari. Tetapi dari pihak kita juga, kalau Tuhan sudah mempercayakan ada orang-orang di sekeliling kita yang bisa kita nasihati, ambillah tempat itu. Apalagi kalau Tuhan sudah memberikan kepada saudara otoritas untuk itu, yakni saudara sebagai pemimpin kelompok sel. Apalagi kalau saudara sebagai pemimpin sektor. Saudara harus memiliki kasih yang sejati. Jangan diam saja apabila seseorang sudah keluar dari jalan Tuhan. Atau menuju lah. Jangan sampai dia habis-habisan dulu, dipukul setan, baru kita datang mengunjungi dia. Tidak. Kalau ada terjadi di depan mata saudara, dan di dalam kesanggupan saudara, maka artinya itu ada pimpinan Roh Kudus, ada dorongan Roh Kudus kepada saudara untuk menyatakan kasih sejati itu. Sampaikan firman Tuhan kepadanya. Kalau di depan mata saudara ada sesama pelayan, misalnya kita semua ada di tempat ini, saudara berteman dengan dia, bahkan berteman akrab dengan dia, lalu saudara tahu betul dia berbohong, jangan diam saja. Nyatakan kebenaran. Rela ditolak. Kalaupun dia menolak, seringkali dia tidak menolak. Karena dia juga adalah anak Tuhan. Amin saudara. Roh Kudus memakai saudara untuk menyadarkan dia. Seringkali justru dia akan menerima. Tapi setan membuat saudara takut. Ya, setan bilang sama saudara itu bukan urusanmu. Sudahlah. Biarlah dia urus hidupnya. Kau pun sudah cukup sibuk urus hidupmu. Tidak usah buat apa-apa. Jangan demikian. Ingat ayat yang kita baca tadi. Saudara penuh dengan kebaikan. Penuh dengan pengetahuan. Saudara saling menasehati. Kalau saudara tidak menggunakan tongkat, artinya tidak mau menegur, saudara justru tidak mengasihi. Tidak usah sibuk membela diri dan mengatakan, aku mengasihinya kak. Berani sekali kakak menghakimi dan berkata aku tidak mengasihi. Beginilah, ya saya tidak menghakimi. Tapi kalau boleh saya katakan, bila saudara tidak mau dibilang tidak mengasihi, maka izinkan saya mengatakan, kalaupun saudara mengasihi, kasih saudara tidak memadai. Nah, hal-hal yang tidak memadai tidak banyak gunanya. Kalau saya haus, saudara kasih saya minum 1 tetes, itu tidak memadai. Lebih baik tidak usah beri saya minum. Saudara mengerti? Kalau saya lapar, saudara beri saya cuma 1 butir nasi, itu tidak memadai. Lalu saudara membela diri dan mengatakan, saya kasihi juga kok, saya beri juga kok nasi, saya beri juga kok minum. Itu tidak memadai saudara. Jadi teman saudara, ya dalam pelayanan ini, dalam pelayanan saudara masing-masing, ada tidak dalam jalan Tuhan, saudara tidak berusaha untuk mengasihi dia dengan kasih yang sejati, itu kasih kita belum memadai. Mari kita bertobat. Kerap kali alasannya bukan hanya karena takut, kerap kali alasannya karena malas, egois, tidak mau peduli. Itu kalau malas saudaraku biasanya berhubungan dengan jahat. Masih ingat ayat, hai hamba yang jahat dan malas. Makanya kita di sini jangan biasakan malas. Malas menegur, malas bekerja, malas berpikir, malas berdoa, malas latihan, malas datang, malas angkat tangan, malas apa-apalah. Itu sama, itu jahat, menyusul atau berjalan beriringan. Pokoknya mereka berteman karib. Tidak boleh jahat, tidak boleh malas. Itu maut menunggu. Biar jadi hamba yang baik, hamba yang setia. Amin. Dan dalam hal ini, mari kita tidak malas untuk menegur orang lain. Biar kasih kita memadai saudaraku. Jangan hanya menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang maunya senang saja. Ya, melayani senang, berteman dengan pelayan-pelayan yang lain senang. Artinya ya, kalau firman Tuhan diberikan seperti TKP kemarin, kita sangat diteguhkan, kita sangat dikuatkan. Ya, apalagi firman Tuhan mana iman, berpegang teguh kepada firman, cocok dengan apa yang sedang kita alami dalam hidup kita. Senang. Datang PWMC, dikasih firman lagi, senang. Rohani kita dikasih makan, lalu kita gemuk sekali. Kerja kita secara rohani maksudnya, ya kerja kita ya menerima saja, menerima. Lalu seperti laut mati karena tidak mau mengalirkannya lagi.
Kenapa? Karena kalau mengalirkannya lagi ada resiko. Kalau disuruh menginjil ada resiko. Kalau disuruh mengunjungi ada resiko. Kalau disuruh menegur orang lain ada resiko. Itu tidak mau saya. Saya mau yang senang saja. Itulah kasih yang belum memadai tadi. Lalu saudara ke sorga. Ke sorga. Tapi nanti di sorga kemungkinan besar saudara akan sangat kecewa. Karena saudara akan menyadari begitu banyak kesempatan di dunia ini untuk menyatakan kasih, untuk berbuah bagi Tuhan, untuk mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, saudara tidak gunakan. Karena saudara tidak mau kesenangan terganggu, kenyamanan terganggu. Saudara mau saudara saja yang dilayani, walaupun namanya saudara pelayan, tapi sebenarnya tidak banyak melayani. Yang ada adalah menunjukkan diri melayani di depan. Dan itu senang. Karena kalau memang saudara senang main musik dan saudara melayani musik, itu nggak ada bahayanya. Saudara memang senang menyanyi, lalu saudara menyanyi, itu nggak ada bahayanya. Paling capek aja, capek badan. Tapi senang. Saudara suka menari, atau saudara suka sama anak-anak, saudara suka akan bahasa Inggris, kalau saudara melayani di depan, itu kan senang. Tapi kalau harus mengurus orang yang jatuh dari jalan Tuhan, mengurus orang yang kasar, mengurus orang yang sakit, mengunjungi dia, menguatkan dia sampai dia bangkit kembali, imannya teguh. Nah itu butuh kasih sejati. Itu kesenangan saudara dikikis. Itu harus memiliki kasih yang memadai. Itu sebabnya sekali lagi saya ingatkan pada kesempatan ini, saudara harus jadi PKS. Kalau tidak itu akan sangat berbahaya bagi saudara. Karena saudara dikasih kehormatan berada di depan puluhan orang, ratusan orang, ribuan orang dalam kesempatan-kesempatan tertentu. Kalau KKR puluhan ribu orang. Setiap minggu saudara memegang peranan, khususnya saudara PWMC, lebih dari 50% ibadah. Muka saudara yang dilihat orang, tubuh saudara yang dilihat orang, penampilan saudara yang dilihat orang. Lalu kemudian saudara puas dengan itu. Tapi kalau saudara jadi PKS, maka saudara ikut, ya dalam tanda kutip, berkotor-kotor. Saudara harus menginjil. Saudara harus bawa jiwa kebaptisan, mempertahankannya untuk masuk TDRK, melayani dia untuk datang kembali ibadah. Kan begitu? Ketika dia sakit saudara kunjungi, dia ujian saudara doakan, dia lulus saudara rayakan, dia ulang tahun saudara berikan hadiah, saudara kenali dia, kenali keluarganya, kenali orang tuanya. Ada amin. Lalu saudara tahu harganya satu jiwa. Lalu saudara di depan gak ngasal. Karena saudara tahu untuk memenuhkan satu kursi butuh keringat, air mata, waktu berjam-jam. Kalau saudara nggak PKS atau sekedar PKS, ada itu banyak bedanya sekedar PKS dengan betul-betul PKS. Sekedar PKS itu banyak, yang mau kawin itu semuanya PKS. Tiba-tiba jadi PKS, isinya hanya dia dan pasangannya. 5 tahun dia saja. Mau jadi yang begitu? Boleh, nanti di sorga saudara menyesal. Itulah malas tadi. Dan sekali lagi kawannya jahat. Jangan saudaraku. Nah, lagi-lagi saya pun ikut memperhatikan ini, resiko ditolak. Tapi biarlah saya katakan, jangan bilang yang ada ini pun gak sanggup. Itulah tipu daya setan. Saudara tercipta dengan DNA Tuhan di dalam saudara. Tuhan adalah kasih. Amin saudaraku. Dan saudara punya kesempatan yang terbatas di dunia ini. Kalaupun saudara umur panjang 90 tahun, 120 tahun maksimal. Dalam kesempatan yang terbatas itu pengaruhi banyaknya orang untuk kekekalan. Jadi PKS, menangkan jiwa, muridkan jiwa. Jangan cukup puas dengan hanya di depan saja, apapun penampilan saudara itu baik. Tapi mari bertumbuh di dalam kasih yang sejati. Semua bilang amin. Mari angkat tangan saudara, katakan, saya tidak hanya mau tampil di depan. Saya bukan penampil saja. Saya pelayan yang sejati. Saya punya kasih yang sejati. Angkat tangan saudara sungguh-sungguh, katakan, saya punya kasih yang sejati.
Saya bertumbuh di dalam kasih yang sejati. Saya mau jadi PKS. Saya berani menghadapi resiko ditolak. Saya beritakan kebenaran. Saya bergerak menginjil. Saya bawa jiwa. Di dalam nama Yesus. Saya bawa jiwa baptisan. Saya bawa jiwa TDRK. Di dalam nama Yesus. Katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Berikan tepuk tangan lebih meriah bagi Tuhan Yesus. Saudaraku, jangan biarkan setan membuat saudara ya membuat pembenaran diri. Saya sudah nari kok, nggak usah bawa jiwa 1 tahun ini pun nggak apa-apa. Jangan. Ya, saya nyanyi kok, saya main musik kok. Itu memang talenta saudara yang Tuhan kasih untuk bisa saudara gandakan. Amin, saudaraku. Dan puji Tuhan dalam sidang ini talenta itu tidak dibatasi. Ada outletnya di mana saudara bisa kembangkan sepuas-puasnya. Tetapi amanat agung itu adalah tugas setiap anak Tuhan. Amin. Jadi dalam benak saudara, kalau dibilang melayani, jangan langsung pikiran saudara tampil di depan. Ya, apapun bidang saudara masing-masing. Dalam benak saudara, kalau dibilang melayani, mengurus jiwa, mengasihi jiwa secara langsung, secara pribadi. Dan itu ada sistemnya dalam gereja yang sangat baik dikasih Tuhan, namanya kelompok sel. Terlibatlah dengan aktif di kelompok sel. Kalau saudara belum jadi PKS. Mana amennya? Lalu setelah itu jadilah PKS. Bagi saudara yang sudah PKS, bangun bangkit kembali kepada kasih yang semula. Jangan cuma puas, saya sudah PKS kok. Tapi dari tahun 2012 sampai 2016, anggota saudara segitu aja. Lalu alasan saudara adanya pernah saya bawa, tapi keluar dia, pindah dia. Saudaraku, 2 juta lebih penduduk di daerah kita yang tercinta ini. Keluar dia saudaraku, cari yang lain. Tolong memiliki kasih yang memadai. Jangan kita menjadi hamba yang jahat dan malas. Kenapa? Karena saudara mampu. Saudara lebih dari mampu. Saudara sangat mampu. Saudara sangat diurapi. Tolong jangan ditimbun untuk diri sendiri. Itu banyak orang lain belum kenal Injil, belum kenal Yesus, belum tahu hidupnya bisa sangat berubah, terus bertambah-tambah baik. Saudara tunjukkan jalannya. Saudara nyatakan kasih yang sejati. Para teman-teman saudara dalam pekerjaan, di dalam kuliah, di mana saja, berani menghadapi resiko ditolak. Jangan langsung, dia ibadah di sana katanya. Saudara pun tahu jauh di dalam hati kecil saudara, banyak orang sekarang disebutnya aja nama gereja yang kita tahu ya agak-agak aliran karismatik. Tapi kalau saudara tanya dia, walau dia mengaku beribadah ke sana, jadi kau kalau mati ke sorga, senyumnya dia, enggaknya langsung jawabnya, iya. Jadi kau tahu apa lahir baru? Itu kan yang bahasa-bahasa aneh katanya. Kayaknya dia ngerti saudara. Jadi jangan, enggak ada lagi kawanku yang perlu disaksikan kok. Dia sudah ibadah di sana katanya. Itu hamba yang jahat dan malas. Mari kita tempuh resiko. Mari kita menangkan kota ini. Mari kita pengaruhi kota ini. Mari bangkitkan kasih saudara. Mari bergerak. Doakan mereka, sampaikan lagi Injil, ajak lagi ke GKI, undang lagi ke KKR, jemput lagi, berkorban untuk dia, sediakan waktu, kunjungi dia. Baru berubah. Amin saudara. Dan itu memang lagi-lagi kenyamanan saudara terganggu. Waktu saudara diminta. Tetapi dampaknya untuk kekekalan. Bukan untuk satu generasi, itu pun sudah hebat. Kalau nama saudara diingat generasi berikutnya, bila Yesus belum datang, itu pun sudah luar biasa. Tapi ini dampaknya bukan untuk 1-2 generasi, dampaknya untuk selama-lamanya. Mari miliki kasih yang sejati. Yang keenam, kasih sejati tidak egois dan suka berkorban. Dalam buku 1 Korintus 13 ayat 4-7, 1 Korintus 13 bercerita mengenai kasih. Amin saudara.
Mari kita baca dulu 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Amin. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Saudara siap membaca dengan suara yang kuat? 1, 2, 3, ya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita, tapi karena sabar menanggung segala sesuatu. Amin. Kalau boleh kita simpulkan semua mengenai kasih ini dalam satu kalimat, maka saya akan mengatakan kasih itu tidak egois dan suka berkorban. Amin, saudara. Nanti pada kesempatan yang lain satu persatu akan kita bahas ini. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ya tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong dan seterusnya. Tetapi itu bisa kita perbuat kalau pikiran kita nggak tertuju kepada diri kita sendiri. Kita tidak egois, kita mau pikir orang lain. Makanya kita murah hati. Amin. Makanya kita sabar. Kalau pikiran kita aku, maka kita nggak mau sabar. Aku telah disinggung, aku harus membalas. Nggak mau murah hati, aku harus kaya, aku dulu harus diberkati. Kan begitu. Tapi kalau kita tidak egois dan kita suka berkorban, maka kita menyatakan kasih yang sejati. Besok kita akan diberi lagi kesempatan untuk berkorban materi bagi KKR GSG kita. Dengan sukacita saya sampaikan kepada saudara, siapkan persembahan saudara sejak sekarang. Berikan yang terbaik, siapkan dari rumah. Saudaraku, sebagai hamba Tuhan, saya tidak malu menyatakan beri. Kenapa? Karena saya tahu pada waktu saya sampaikan kebenaran ini, saudara memberikannya untuk Tuhan dan bukan untuk kepentingan gereja, melainkan untuk kepentingan saudara sendiri. Saudara meminta berkat berganda, 1 kali 0 sama dengan 0. 1000 kali 0 tetap 0. Kalau tidak ada diberi, dikalikan berapapun tetap 0 hasilnya. Maka beri. Kalau dalam firman Tuhan untuk sekolah minggu anak yang saya siapkan, saya ceritakan mengenai janda Sarfat. Elia datang kepadanya bukan untuk kepentingan Elia. Elia bisa diberi makan Tuhan dengan mujizat pun di tepi sungai Kerit. Tuhan berikan burung gagak memberikan dia makan daging. Itu burung gagak kerap kali dipakai di Alkitab sebagai lambang musuh. Dan di mana-mana kalau namanya burung gagak, nggak akan mau dia membawa daging di paruhnya dan tidak memakan untuk dirinya sendiri. Tapi kalau Tuhan bertindak, mujizat bisa Tuhan berikan, musuh pun bisa memberi hambanya makan. Jadi bukan untuk hamba Tuhan, bukan untuk ya kepentingan gereja, untuk kita saudaraku. Elia datang kepada janda di Sarfat, memberi kesempatan kepada dia supaya dia tidak mati, dia dan anaknya. Kalau kita lihat dari segi manusia, kejamlah Elia ini. Udah tepung terakhir, minyak terakhir, masa kelaparan, gak ada hati. Berikan aku sepotong roti. Pasti kaget itu wanita. Baru kenalan, mengaku-ngaku nabi, berikan aku sepotong roti. Tapi dia jawab, Tuanku cuma inilah punya kami, sedikit minyak, sedikit tepung dalam tempayan. Ini ku cari kayu bakar mau ku olah, nanti kalau siap kami olah, kami makan, lalu kami mati. Berikan dulu kepada aku. Maka tepung dalam tempayan tidak akan habis-habis, minyak dalam buli-buli tidak akan habis. Dan demikian jadi. Pegang teguh firman Tuhan. Firman tidak bisa gagal. Langit bumi berlalu, firman Tuhan paling kokoh, kekal untuk selama-lamanya. Jadi firman mengajari kita pada hari ini, kasih itu tidak egois, suka berkorban, mari berkorban. Nah, kalau Roh Kudus menyadarkan saudara praktek-prakteknya, jangan keraskan hati. Kudus bilang, kalau harusnya lebih banyak berkorban materi, berikan. Kalau lebih banyak harusnya mengorbankan waktumu,
Kau harus jadi PKS seperti tadi, berikan. Kau harus lebih banyak mengorbankan perasaanmu, mengalah untuk perdamaian, lakukan. Dan saudaraku, mari angkat tangan saudara, saya mau praktekkan firman. Saya percaya penuh kepada firman. Kasih tidak mungkin gagal. Firman tidak mungkin gagal. Saya tidak egois. Saya memikirkan orang lain. Di dalam nama Yesus, saya tidak egois. Saya suka berkorban. Mari angkat tangan saudara dua-dua, tutup mata saudara, katakan, saya memiliki kasih sejati. Saya sabar. Saya murah hati. Saya tidak cemburu. Saya tidak memegahkan diri. Saya tidak sombong. Saya tidak melakukan yang tidak sopan. Saya tidak mencari keuntungan diri sendiri. Saya tidak pemarah. Saya tidak menyimpan kesalahan orang lain. Saya tidak bersukacita karena ketidakadilan. Saya bersukacita karena kebenaran. Saya menutupi segala sesuatu. Percaya segala sesuatu. Mengharapkan segala sesuatu. Sabar menanggung segala sesuatu. Saya bertumbuh dalam kasih. Kasih yang sejati. Di dalam nama Yesus. Katakan amin. Amin saudaraku. Amin. Yang ketujuh. Kasih sejati menomorsatukan Tuhan lebih dari keluarga. Lebih daripada teman-teman. Amin. Kasih sejati menomorsatukan Tuhan lebih dari keluarga dan teman-teman. Mari kita ucapkan sama-sama sampai saudara menulis. Kasih sejati menomorsatukan Tuhan lebih dari keluarga dan teman-teman. Bukalah Alkitab saudara dari buku Matius pasalnya yang ke-10. Kita akan baca ayatnya yang ke-37. Matius 10 ayatnya ke-37. Siapa nomor satu dalam hidup kita? Tuhan Yesus. Amin. Matius 10 ayat 37, 1, 2, 3 ya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Coba sekali lagi, 1, 2, 3 ya. Saudaraku, harus Yesus nomor satu. Jangan sampai saudara mengasihi manusia melebihi Yesus. Itu kasih manusiawi, kita sudah belajar pada minggu yang lalu kan. Biar kasih kita kasih yang sesuai firman, kasih ilahi. Dan kita hanya bisa mengasihi dengan benar apabila kita mengasihi dengan kasih Kristus. Dan itu sebabnya kita harus mengasihi Kristus lebih dari segalanya. Saya enggak percaya saudara bisa mengasihi orang tua saudara dengan benar sesuai firman kalau bukan Yesus yang nomor satu bagi saudara. Justru karena Yesus nomor satu bagi saudara, saudara bisa mengasihi orang tua saudara dengan lebih baik lagi. Orang tua, pasangan, suami, istri, pacar, tunangan, teman-teman, sahabat, adik, kakak, abang, dan keluarga besar, teman, tante, om, dan sebagainya. Saudara bisa mengasihi mereka kalau Yesus yang pertama saudara kasihi. Dan saudaraku, hari ini saya mau mengingatkan saudara, jangan sampai memakai alasan yang salah demi saudara menjalankan kehendak ambisi saudara. Karena banyak anak-anak Tuhan memakai alasan, saya tidak bisa melawan orang tua, lalu tidak mau lagi melayani. Karena orang tua saya mengatakannya,
maka pindah pekerjaan, pindah kota demi pekerjaan. Kalau memang ya Tuhan menyuruh saudara demikian, maka itu akan jadi dengan damai. Tuhan bicara juga kepada pemimpin, Tuhan bicara kepada orang tua badani, rohani, Tuhan bicara kepada saudara. Dan di tempat saudara yang baru, saudara semakin bertumbuh. Dan memang terlihat Tuhanlah yang mengutus saudara di tempat yang baru. Tapi dari banyak situasi yang terjadi, banyak pengalaman yang terjadi, tidak demikian. Tidak ada Tuhan menyuruh, tapi saudara sendiri melakukannya dengan alasan saya kasihan orang tua saya yang suruh saya pulang, orang tua saya suruh saya ke sana, dan lain sebagainya. Lalu setelah sekian tahun, terlihat bahwasanya hidup saudara tidak seperti firman kemarin. Firman kemarin harusnya bertambah baik. Tetap naik dan tidak turun. Tapi hidup saudara turun. Walau mungkin secara materi naik, tetapi secara rohani, dan itu yang lebih penting, saudara sangat turun. Dan tidak usah orang tahu, saudara pun tahu. Tahu kan? Tahu nggak kapan saudara turun secara rohani? Coba tanya dulu kiri kanannya, tahu nggak? Apa katanya? Tahu, baguslah. Saya suka cita dia menjawab tahu. Kalau tadi jawabnya tempe, saya agak. Jadi jangan mau turun secara rohani. Amin, saudaraku. Saudara mengasihi orang tua, mengasihi saudara, tetapi tidak lebih daripada mengasihi Tuhan. Tuhan nomor satu. Kalau saudara dipanggil Tuhan untuk melayani, saudara sambut panggilan Tuhan. Jangan demi takut pada manusia, saudara abaikan panggilan Tuhan. Saudara tentu juga sudah tahu cerita daripada kesaksian pengalaman hidup Bapak Founder. Pada awal dia menyambut panggilan Tuhan, keluarga pun tidak mendukung saudara. Tapi dia menomor satukan Tuhan lebih dari segalanya. Itu sebabnya kita ada di tempat ini. Saudaraku, banyak jiwa menanti saudara. Tolong nomor satukan Tuhan. Amin. Banyak sekali itu bedanya dalam malam rohani kalau saudara nomor satukan Tuhan. Pertama, saudara sendiri yang mendapat dampak baiknya. Tapi itu seperti reaksi berantai. Orang-orang lain juga akan mendapatkan dampak baiknya. Sayangnya kebalikannya juga terjadi. Kalau saudara menolak Tuhan, menolak panggilan Tuhan, dengan alasan takut pada manusia, saudara nggak bilang takut, saudara bilang sayang. Karena sebenarnya bukan sayang yang benar, kan begitu. Maka terjadi juga reaksi berantai yang tidak baik untuk saudara dan tidak baik untuk orang-orang sekeliling saudara. Jangan biarkan setan yang menang. Kita yang menang. Yesus yang menang. Yesus nomor satu. Perhatikan kemarin. Dan untuk melakukan hal tersebut, saudara tidak perlu berkelahi dengan siapapun. Saudara tidak perlu berkelahi dengan orang tua demi menyambut panggilan Tuhan, maksud saya. Ataupun anak-anak remaja ini demi tetap setia melayani, tidak perlu dilawan orang tua. Saudara punya hikmat. Hikmat itu pendamai, murni, lemah lembut. Nggak ada yang dibilang hikmat kasar, melawan, nggak ada. Jadi nggak perlu berkelahi, nggak perlu kasar. Saudara bisa meyakinkan orang tua dan pada waktunya mereka akan mengerti, bahkan mereka akan mendukung dalam nama Yesus. Apabila betul saudara menomor satukan Tuhan. Jangan mau goyah, teguh. Tuhan pilih saya, Tuhan panggil saya akan melayani. Berapapun harganya, saya punya hikmat. Tuhan tolong saya, Tuhan pimpin saya. Gak ada yang bisa disalahkan. Kita bertanggung jawab untuk diri kita. Firman Tuhan diberikan, bertindak berdasar firman dengan iman. Belum beres semua, bertindak dengan iman. Kenapa? Saudara mengasihi Tuhan di atas segalanya. Tuhan nomor satu. Amin. Angkat tangan saudara, katakan lagi, Yesus kau nomor satu dalam hidupku. Aku akan tetap setia melayani. Aku sambut panggilanmu. Aku tidak mau mundur. Walau banyak keluarga aku belum mengerti, bahkan tidak mendukung, aku tetap teguh. Aku tetap sukacita. Janji Tuhan ya dan amin. Aku tidak takut. Aku tidak mundur. Yesus nomor satu. Berikan aku hikmat. Tiap-tiap hari aku pasti menang. Di dalam nama Yesus aku berdoa. Amin. Amin.
Mari ulangi lagi. Apa tadi nomor 5? Amin. Apa nomor 6? Amin. Yang ke-7? Amin. Saudaraku, seperti yang saudara dengarkan tadi, saudara praktekkanlah. Ya, saudara praktekkan. Satu kebenaran yang dipraktekkan jauh lebih berkuasa daripada banyak kebenaran yang hanya diketahui tanpa dipraktekkan. Saudara praktekkan sungguh-sungguh. Baik, yang terakhir, yang ke-8 untuk hari ini, mungkin pun tidak selesai, tapi kita coba saja. Yang ke-8 minggu depan kita sambung. Kasih sejati rela membatasi, bahkan memutuskan persahabatan dengan orang-orang percaya, namun tidak mau bertobat. Kasih sejati rela membatasi bahkan memutuskan persahabatan dengan orang-orang percaya namun tidak mau bertobat. Khususnya orang-orang yang menabur perpecahan. Khususnya orang-orang yang menabur perpecahan. Mari ucapkan sampai saudara tulis. Kasih sejati rela membatasi bahkan memutuskan persahabatan dengan orang-orang percaya namun tidak mau bertobat, khususnya orang-orang yang menabur perpecahan. Roma 16 ayat 17. Roma 16 ayat yang ke-17. Dapat? 1, 2, 3, ya. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah. Apa katanya? Sekali lagi, diapain? Coba cari 4 orang. Hindari orang-orang yang menabur perpecahan, katakan. Lagi 4 orang. Diapain saudaraku? Hindari. Orang begitu tidak perlu ditemani, tidak perlu dibaiki. Kalau memang belum bertobat, jangan. Kalau saudara tetap baik-baik, tetap ramah kepada dia seperti biasa, dia pun tidak tahu dia ada dalam jalan yang salah. Mengerti? Karena dia merasa ya tidak ada apa-apa, rupanya boleh-boleh saja menabur perpecahan seperti ini. Dengan apa misalnya? Dengan gosip, dengan kritik, dengan semua ucapan-ucapan yang penuh racun. Gak ada racun yang baik saudaraku. Racun membawa kepada kematian. Jadi dihindari. Satu ayat lagi, 2 Tesalonika 3 ayat 14 sampai 15. 2 Tesalonika 3 ayat 14 sampai 15. Amin. 1, 2, 3. Ya. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia supaya ia menjadi malu. Tapi jangan anggap dia sebagai musuh, tapi tegurlah dia sebagai saudara. Jadi ada hikmatnya. Tapi yang jelas tidak bisa berlaku seperti biasa. Nah, kalau dia mau ditegur, maka kita dapat bersahabat kembali. Tapi kalau dia masih mengeraskan hatinya, tidak bisa saudara. Justru kasih sejati rela memutuskan persahabatan dengan orang yang demikian. Kalau udah jelas-jelas dia menyebut gembala saudara dengan kata-kata jahat dan kasar, lalu saudara tetap juga makan es krim dengan dia, ada yang salah dengan saudara, bukan dengan dia. Saudara mengerti? Saudara mau bapak kandung saudara saya panggil dengan nama-nama hewan? Tidak kan?
Saudara mungkin tidak mau pun lihat muka saya kalau saya lewat. Tapi lucunya, banyak anak-anak Tuhan masih senang bergaul dengan pemberontak. Itu tidak benar menurut firman. Sehingga tidak ada jalan bagi dia bahkan untuk bertobat, karena saudara tidak jelas berdiri di mana. Saudaraku, jangan demikian. Kalau ada orang-orang yang menabur perpecahan, apalagi sudah jelas-jelas berontak, batasi pergaulan saudara dengan dia. Biarlah melalui tindakan saudara yang penuh kasih, yang sejati, dia bisa tahu kebenaran. Dan doa kita selalu adalah tiap orang bertobat. Satu penabur perpecahan, artinya orang yang membiarkan dirinya dipakai oleh setan, dapat menghancurkan satu gereja. Jadi firman ini tertulis bukan kejam, justru karena kasih. Tidak perlu karena mentami-tami, itu bahasanya ya. Satu orang yang jahat, semua menderita. Jadi nanti kalau ada orang didisiplin bahkan dikeluarkan, tidak perlu tanya. Itu udah keputusan yang paling baik. Kalau memang dia orangnya tetap tidak mau bertobat dan menabur perpecahan. Hanya pastikan jangan saudara orangnya. Amin. Dan saya berdoa tidak perlu sampai demikian. Tapi kalau ada demikian, kita jangan bodoh. Amin. Ingat cerita Yudas. Mari buka Alkitab saudara, Yohanes 12 ayat 1 sampai 6. Yohanes 12 ayat 1 sampai 6. Pak saudaraku, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekalnya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Baik, bandingkan dengan Matius 26. Ya, ini cerita yang sama, tapi bagaimana tertulis dalam buku Matius. Matius 26 ayat 6 sampai 13. Baik, kita nggak usah baca 6 sampai 13. Baca saja ayat 8. Dapat saudaraku? 1, 2, 3, ya. Melihat itu murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini?" Buka lagi, bandingkan lagi dalam buku Markus 14. Markus 14, kita akan baca ayatnya ke-3 sampai 6. Kalau enggak usah 3 sampai 6, baca ayat 5 saja. Markus 14 ayat 5. 1, 2, 3, ya. Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Nah, kalau saudara perhatikan baik-baik dalam buku Yohanes dikatakan hanya Yudas. Betul? Tapi kalau Matius, murid-murid. Jadi semua udah ikut marah. Di Markus pun mereka. Jadi saya yakin memang semua ikut marah. Kenapa? Karena Yudas. Jadi satu penabur perpecahan, yang lain ikut. Makanya orang-orang Yudas ini tidak perlu saudara kawani. Tolong. Jangan, gak bisa aku memutuskan hubungan dengan dia. Kasih sejati justru saudara batasi, saudara putuskan hubungan. Tapi tolong, jangan orang bukan Yudas, karena saudara yang tidak mau mengampuni dan tidak mau mengasihi, karena dia Yudas kak, maka aku memutuskan hubungan. Nah, saudara Yudaskan orang, jangan. Biasanya yang menyudaskan orang dialah Yudasnya.
Ya kan? Karena dia suka dengan perpecahan, dia suka itu dengan perkelahian. Jangan, saudara mengerti ini? Oh, cocok kali firman Tuhannya itu. Saya akan putuskan dia, putus. Saya akan buang dia dari kehidupanku. Kalau dia lewat tidak mau lagi saya sapa. Bukan itu, saudara. Justru itu kita sudah belajar minggu-minggu sebelumnya. Kasihilah musuhmu. Kita doakan, kita berkati, kita berbuat baik. Amin. Ya, saya yakin Roh Kudus pun bisa bicara sama saudara. Mana Yudas dan mana bukan. Tapi kalau orang seperti Yudas ini tidak boleh dibiarkan dengan alasan kasih. Jelas mereka jahat, jelas mulutnya beracun, jelas tidak mau bertobat, jelas menyerahkan diri untuk dipakai setan. Mereka tidak menyesali perbuatannya. Mereka tetap menyatakan kebenaran diri, mereka menabur perpecahan di mana-mana, mereka mengeraskan hati. Jangan, saudaraku, saudara harus batasi hubungan dengan mereka. Saudara, kalau saudara perhatikan baik-baik di Alkitab ayat demi ayat, Tuhan Yesus tidak pernah berdoa bagi kesatuan di antara muridnya, ataupun memerintahkan muridnya untuk saling mengasihi sebelum Yudas keluar. Setelah Yudas diusir, baru dibilang bersatu mengasihi. Karena nggak mungkin bersatu apabila ada pengkhianat di tengah-tengah kita. Sekali lagi, jangan jadi pengkhianat tersebut. Jadilah orang yang punya kasih sejati. Amin, saudaraku.